92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Ketulusan hanya dimiliki oleh orang yang rendah hati. Selamat sore untuk Anda semuanya Sobat Maestro, khususnya para goeser yang kembali di hari Selasa pukul 15.15 saya Mary Uli bersama juga Kang Egy dan narasumber kita ya di sore hari ini dari studio dari Gradua Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung. Kita akan berbincang lagi-lagi dengan topik yang luar biasa banget, yaitu bersepeda ya. Jadi di sore hari ini pastinya untuk Anda semuanya bisa mengikuti siaran secara on air, bisa juga melalui Instagram di Radio Maestro, kita sedang live juga, ataupun kita sedang live streaming. Ini berkat koneksi yang luar biasa dari teman-teman multimedia Skyline. Jadi kita bisa live streaming di dua kanal YouTube, pastinya di Maestro Radio Bandung dan di Goes Happy. Nah di sore hari ini seperti biasa selalu ada topik, selalu ada tema yang kita bawakan, dan sore hari ini kita akan membahas pembalap senior mulai melatih goeser newbie. Ini jarang sekali fenomenanya terjadi. Biasanya kalau udah balapan ya udah fokus di balapan aja seperti itu ya. Kayaknya fokusnya untuk upgrade diri atau enggak untuk penasaran nanti mau ngalahin siapa seperti itu. Tapi justru di hari ini kita akan berbincang. Kang Egy juga sih sebenarnya salah satu trainer juga gitu ya. Jadi nanti kita akan interviewnya mereka berdua gitu ya. Kenapa dari atlet, dari pembalap itu justru bisa menjadi trainer. Mau membagikan ilmu dan pengalaman yang mereka bagikan. Ini jadi luar biasa sekali perbincangannya ya. Kang Egy, apa kabar Kang Egy? Baik Mbak Mary, apa kabar juga? Kita berarti nanti bakal ada sesi belajar lagi sama Kang Egy. Tapi kalau sekarang kita mau sharing lagi ya. Oke. Sharing bersama dengan narasumber yang di Gradua ini sudah ada Kang Didi Suryadi atau Kang Dadi biasanya, dan beliau ini adalah pembalap senior yang juga sekarang sudah menjadi trainer juga, tapi masih balapan juga pastinya, cuma sudah menjadi trainer. Halo Kang Dadi, apa kabarnya? Halo, baik. Nah kita ngobrol-ngobrol ya Kang Dadi, terima kasih nih sudah hadir di program Goes 925. Nah Kang Dadi ini kan dulunya katanya pembalap ya Kang Egy ya? Betul. Pembalap juga Kang nih, Dadi ini masih muda banget loh. betul. Iya kan? Usianya belum nyampe 40 lah. Usia Ya. berapa Dat? Usia 32. 32 tuh kan. Masih Tapi unyu-unyu udah- sebenarnya, tapi masih strong. Masih strong staminanya ya, tapi udah dapet predikat tadi pembalap senior. Ya betul, Gitu karena kan. sudah lama memang. Nah jadi udah dari kapan pengalaman bersepeda ini Kang Dadi? Mulai sepeda itu SMP umur 15 tahun, sekarang udah 32 berarti udah 17 dari tahunan. SMP ya waktu itu ya. Dari SMP. Awalnya gimana, main-main doang atau Awalnya emang sih pas? main-main doang ya, goes sama komunitas. Oh udah mulai sama Ya, komunitas di waktu komunitas, itu. terus ada balapan-balapan lokal di daerah. Nah itu pertama kali ikut event itu saya dadakan sih suruh ikutan ya kelas kriterium. Nah pas itu ikutan juara 3. Langsung juara 3? Juara 3. Nggak ada Pertama kali persiapan langsung juara ya. Ikutan ya. Wow, jadi pertama kali ikut race langsung juara 3 Ya, aja? dan itu dilombain sama orang-orang yang udah dewasa gitu. Waktu itu udah di Balapannya usia. tanding sama orang dewasa ya. Langsung juara 3, nah di sana udah mulai serius. Ternyata ya. Ini Kang Dadi ini cukup menarik ini silsilahnya. Ini keluarganya semuanya pembalap ya. Oh, Jadi gitu. itu punya kakak namanya Amin Suryana. Nah Amin Suryana ini seangkatan sama saya dulu ngebalapnya. Oke. Jadi kemana-mana ikut bareng, dulu tur Lengkawi juga ikut di Malaysia ya bareng sama Amin kakaknya Dadi nih. Nah terus kesini katanya lagi melatih adiknya nih, wah ternyata Melatih adiknya lagi luar ya. biasa. Ini Emang udah semuanya jago seketurunan tanjakan. Ya semuanya ya sekeluarga gitu ya. Jadi Ya, sebenarnya betul. udah Ada pasti adik- disupport ya. Adiknya Teten ya. Adik saya Teten ada satu Teten, lagi ya, ya. yang sekarang masih aktif sih. Nah sekarang di tim Manta nih, tadi Sekarang di pagi tim. juga diliput tuh sama saya tuh. Oh Luar ada biasa. ya tadi pagi ya di Salasaan ya berarti ya Ya. Kang Egy ya. Betul. Oke berarti ya udah nggak perlu kita tanya apakah waktu itu challenge-nya orang tua mendukung atau enggak, udah pasti mendukung ya karena bukan hal yang aneh Ya. kan, kita sering gitu nanya waktu itu gimana ngumpet-ngumpet nggak gitu ya sepeda Ya, atau apa. ya. Tapi kalau Kang Dadi mah ya nggak mungkin lah ya dari
Betul. kakaknya semuanya sudah Bahkan nggak asing untuk mungkin kalau bersepeda. nggak jadi pembalap nih adiknya, kamu tuh lihat kata Nah. kamu jadi pembalap, ayo jadi. Contoh itu contoh, udah ada kurang contoh apa gitu ya. Iya. Oke, nah waktu itu akhirnya SMP ya berarti ya waktu itu langsung. SMP Itu berarti nggak ada latihan-latihan tuh Kang Dadi? Kan baru mulai juga. Nggak ada latihan serius sih, cuma ikut komunitas goes aja biasa gitu. Jadi kayak latihan Karena- sambil main-main aja ya, maksudnya nggak ada karena program dulu khusus ya? Sebenarnya senangnya nggak sepeda sih dulu, main bola kan. Iya biasanya waktu Iya, itu biasanya banyak main ya kita bola. cerita kesini tuh awalnya main bola. Gak ada niat jadi Iya. atlet sepeda sih, pas juara itu baru di ini ya udah kamu serius aja nih, lihat kakak kamu udah gini. Iya iya ada kakak juga ya. Iya. Latihan sama kakak juga nggak Kang Dadi? Dulu itu kakak ikut pelatnas, jadi dia nggak di Jarang juga ya, jarang maksudnya juga, untuk jarang ngelatih. ketemu juga, paling ya kalau ketemu kali-kali ngasih tahu gini. Tapi untuk dilatih dipegang tiap hari gitu enggak ya, karena waktunya Jarang, juga iya, jarang. susah ya. Wah keren juga ya Kang Egy ya, Ini. sekeluarga Dan gini ya. dulu kan kakak nih Amin Iya. pernah juara SEA Games ya. Dadi Iya. nih prestasi tertinggi Dadi nih sampai di mana? Prestasi Apa tertinggi yang pernah saya diraih? paling kalau multi event di PON ya, baru PON sih. Ya. Wah, Pon dulu kan yang jadi PON ke Tangkuban juga. Perahu ya. Iya, yang 2016 yang PON Jawa Barat Dapat itu. emas ya. Dapat emas 2 sama perak 1. Waduh Iya, itu tahun luar 2000. biasa. 2016. Itu PON 2016. sengaja tuh waktu itu karena tuan rumahnya Jawa Barat ya. Jadi rutenya tuh dibikin nanjak karena Dadi andalan Jawa Barat dulu. Ya udah, balapannya bikin nanjak aja. Dinanjak Individual ya. time trial ya dibikin nanjak ya. Iya, dibikin aja. Padahal biasanya individual time trial itu jalannya flat di datar. Ini nanjak Karena ya. jawarannya Jawa Barat juara nanjak. Jadi individual time trialnya dibikin nanjak ke atas. Tapi kayaknya jadi bukan hal aneh ya Sobat Maestro kalau kita ngobrol-ngobrol gitu bersama dengan tamu-tamunya Kang Egy. Semuanya emang udah pasti jago nanjak karena berasal dari Bandung juga ya. Yang Iya. jarang juga kita temukan jalan-jalan yang datar panjang gitu ya. Iya. Banyaknya jalan-jalan nanjak tapi nggak sengaja justru itu menjadi satu kelebihan jago tanjakan gitu ya. Jadi Betul, banyaknya ya. betul. Oke, akhirnya sekarang sudah menjadi pelatih untuk yang newbie bahkan untuk yang atlet juga gitu ya. Iya. Nah, ini kalau dari pengalaman Kang Dadi sendiri awalnya seperti apa sih? Apakah waktu itu mungkin ada yang ngelirik terus latih saya dong gitu atau emang dari dulu udah pengen ngelatih gitu kalau sudah jago? Awalnya gimana ya? Semenjak pandemi kan balapan jarang ya. Nah, terus ada anak-anak muda juga di Bandung kan, pas pertama saya ke Bandung itu ada kayak Febri aja ya kan. Ini latihan Iya. apa gini-gini saya tanya kan. Iya. Bingung dia. Latihan apa, terus saya arahin lah. Nah, Iya. mulai dari sana terus saya ketemu sama senior saya juga dari ISI Ciamis, Kusmayati, Teh Kusma ya. Oke. Nah, terus diajakin ngelatih ISI Ciamis kan. Nah, dari sana saya udah mulai belajar ngelatih yang Iya. atlet. Langsung yang atlet? Iya, yang atlet. Yang Langsung usia atlet. berapa waktu itu? Dulu usia Febri itu 18 tahun. 18. Sebenarnya dia udah lama goes, cuma dia Iya. baru naik ke senior, jadi ya butuh bimbingan lagi. Program gitu. Ya. aja maksudnya khusus Iya. sih gitu ya. Lebih intensif lagi latihannya. Oh gitu, Iya. jadinya awal dari situ terus rutin ya, maksudnya terus setelah dari sana, itu. gini. Jadi ya saya dikit-dikit ngerti juga, tanya-tanya ke senior saya seperti Aegi. Seperti apa Ya, gitu ya kalau untuk seperti trainer apa, ya. Iya. Karena kan awalnya juga nggak punya trainer ya sebenarnya ya. Iya sih. Jadi kayak maksudnya tercipta sendiri aja gitu ya, Iya, betul. dari pengalaman Iya. gitu ya. Itu bisa seperti itu ya Kang Egy ya? Bisa, memang olahraga apapun sebenarnya dari otodidak juga bisa berhasil. Mungkin Oke. hanya dari segi effort yang akan kita keluarkan kalau kita memang tidak ada segi ilmunya untuk bisa lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ya apapun metodenya otodidak sekalipun bisa menjadi seorang juara gitu. Apalagi kalau misalkan orang tersebut sudah punya gift di dalam dirinya ya. Terus latihannya rajin, Iya. asal hantem aja juga bisa saja gitu. Itu justru bisa menjadi pelatih lagi gitu ya, bukan hanya tadi untuk prestasi sebagai Ya. pembalap aja kayak Kang Dadi, Ya, tapi justru ya. sekarang sudah menjadi pelatih goeser. Nah, mulai dari tahun berapa waktu itu jadi mulai melatih lah, terus sudah mulai punya beberapa murid gitu ngebimbing. Saya mulai melatih tahun 2020.
2020 Iya, ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang, berarti ya. awal-awal pandemi ya sebenarnya mulai Awal-awal jadi pandemi pelatih. ya. Iya, Oh, memang awal gitu. pandemi ini, nah itu tadi banyak goeser yang disebutnya goeser pandemi lah, produk pandemi lah ya. Dan ini memang booming sekali gitu. Dan mereka ini bukan hanya mencari kesehatan, tapi kalau kata Kang Tara mah bukan cari jantung sehat, tapi cari jantung copot juga ada. Iya. Gitu. Benar sih, Ya. nyari Nah tantangannya ini jadi ya. langganan-langganannya Kang Dadi ini sekarang. Iya, Ya, iya, jadi para goeser yang mau jadi lebih cepat lagi dilatih nih sama Kang Dadi gitu. Soalnya dari beberapa kali ya Kang Dadi, kalau misalkan emang Kang Egi lagi kasih training, itu pertanyaannya serupa ya. Gimana caranya biar panjang, biar jauh, Ya. sama gimana caranya biar cepet. Apakah Nah. memang seperti itu? Karena saya perhatiin itu pertanyaan yang mengulang ya Ya. dari Sobat Maestro juga. Banyak yang bertanya itu gimana caranya supaya bisa ngegoes jauh sama cepet. Nah cuma itu, jangan-jangan pengen nanya langsung ke trainer-trainernya gitu ya, ada Kang Egi sama Kang Dadi di sini. Apakah memang selalu tujuannya itu yang goal yang pasti dicapai oleh kalau minta bimbingan pengen apa? Bukan pengen sehatnya gitu ya, bukan Iya. pengen lebih tahu ininya aturan-aturan bersepedanya, tapi Iya. lebih pengen cepat dan jauh. Selalu gitu ya Kang Dadi? Sebenarnya macam-macam ya, ada yang pengen happy, ada yang pengen serius, ada yang udah saya mas gue santai aja yang penting sehat gitu. Oke. Ada ya. Jadi macam-macam sih yang dipengenin sama goeser-goeser itu. Jadi Itu tantangannya apa tuh? Dari Tantangannya- macam-macam keinginan tuh. iya kan macam-macam ya kan tadi pas datang kan konsultasi dulu, saya Iya. pengennya gini Kang Dadi. Jadi gitu. kalau misalkan yang mau santai ini GoSA yang asal sehat aja, jadi yang dibetulin itu yang posisi goesnya sama cara goesnya. Jadi yang basic-basic itu harus bener gitu. Oh benar sih, Iya. Kang Egi juga sering itu yang selalu diulang ya, basic-basic itu memang harus benar supaya jadi kebiasaan dulu Kayak ya. ukuran sepeda, fittingan goesnya gimana. Nah itu sih yang basic-basicnya harus pas-pas gitu. Oke. harus benar. Sekarang kalau Kang Dadi sendiri sudah punya berapa murid? Kalau murid lumayan sih, ada yang di Bandung itu ada berapa ya? 6 sampai 10 lah ada. 6 sampai 10 Iya. yang di Bandung. Cuma yang Soalnya ada yang luar juga ya? dilatih langsung gitu ada 2 paling. Katanya Maksudnya ada yang latihan online ya? Ya itu diantaranya yang online sebagian. Iya. Cuma yang ada online, yang online di Bandung ada juga, yang di luar Jawa juga ada juga. Oke. Nah, kalau itu latihan online macam-macam ya? seperti apa tuh? Nah jadi latihan online itu emang harus ada power meter ya, buat baca data latihannya kayak gimana. Jadi Oke. ketahuan si power meter sama heart rate. Supaya tahu ya, Nah, karena nanti ini tiap hari- jarak jauh ya untuk belajar Iya, ya. nanti kita kirim program per minggu atau per hari gitu. Ya. Nanti dia kirim hasil latihan, diupload di aplikasi. Iya. Aplikasinya banyak sih, ada Strava, ada Training Peaks sama Interval ICU. Ya, mungkin dan lain-lain banyak sih. Banyak ya Iya. aplikasi-aplikasi sekarang Nanti ya. dia kirim data, nanti saya baca data itu latihannya sesuai nggak yang saya suruh gitu. Ya. Sesuai dengan program Iya, yang dibuat atau enggak? Oh, Ada nggak yang ngebandel gitu? Yang ngebandel, Oh ini disuruh latihan sekarang 200 kilo, baru 50 kilo udah Udah, ini gitu, gitu udah ya. stop. Tapi Ya, banyak yang- di datanya beneran 200 kilo, nanti diputar sama tangan digini. Oh iya bisa juga diakalin Ada ya. yang gitu. mungkin ada ya, tapi nggak tahu ya. Kebanyakan sih paling, hari ini saya nggak bisa latihan nih, ada ini. Emang sih kebanyakan kan Jujur-jujur aja ya, ngasih bukan tahu atlet ya. kan ya, mereka Iya. pada sibuk kan. Jadi ya kita harus ngerti juga gitu. Jadi si waktunya itu disesuaikan sama mereka. Kayak programnya, jadi kita nggak nentuin, mereka yang nentuin waktunya. Waktu Iya. senggangnya kayak hari berapa jam sehari ini gitu. Oke. Jadi nggak ada patokan dari saya waktunya. Wah, Cuma emang longgar juga ya fleksibel sebagai juga pelatih sih, ya. mau siang, mau pagi, mau malam juga bisa. Oh tetap Iya, bisa. Berarti belum galak-galak banget ya Kang Egi ya jadi pelatih ya. Kalau Kang Dadi mah orangnya kalem. Emang kalau iya bener-bener. Oh tuh cara ngomongnya juga. Ya udah, jadi boleh banyak excuse lah gitu ya. Makanya untuk yang pengen goes-goes santai tapi tetap dapat performa yang baik, nah bisa nih kayaknya ya. Iya. Tapi kalau misalkan mau yang cepet tuh ke Kang Tara aja sama Kang Egi ya. Kalau emang pengennya tuh yang cepet yang jauh gitu nih Tapi pelatihnya nih. kalau lagi balapan mah waduh jangan Nah, ditanya ini. Nah itu Wus, tadi wus. ini kan pembalap juga gitu ya, udah jadi pelatih juga tapi pembalap senior juga ya Kang Egi ya, Ya, bisa dibilang betul. pembalap senior. Tapi tadi pas lagi sebelum on air saya tanyain, sekarang justru katanya goesnya cuma seminggu sekali Kang Egi. Nah jadi kan sudah Sibuk. lebih banyak jadwal ngelatih orang lain Iya, jadinya. Nah iya.
Nggak takut gitu Nah nanti gitu nggak jadi. ngaturnya gimana tuh Dan? Iya. Ngatur ngelatih sama melatih. Gimana berlatih. tuh? Jadi Latihan ada sendirinya gimana? menunya itu ada latihan buat apa namanya? Latihan seriusnya sehari atau 2 hari gitu. Jadi itu latihan sendiri emang full buat effort kita sendiri gitu. Ya. Yang sisanya paling kita habis ngelatih terus nambah kemana. Paling gitu doang sih. Tapi seminggu pasti ya? Seminggu Pasti ya? sekali atau 2 kali pasti Pasti latihan. ya seminggu atau 2 kali lah ya, tapi paling nggak sekali. Porsinya nggak porsi ya? atlet sih itu, yang seminggu 2 kali. Tapi ya nggak kayak gitu. dulu lah, kalau kayak dulu kan tiap hari kan, Iya. seminggu 6 kali, Iya. 7 kali. Sekarang mah udah paling 2 kali sekali lah seminggu. Wow, oh jadi tetap masih ada juga ya Tetap untuk masih ada, melatih ya. ke diri sendirinya juga ya, untuk performa juga ya. Iya. Kan lagi ngelatih juga kan, masa kalah nanti ya sama yang lagi dilatihnya. Aduh udah engap duluan gitu pelatihnya Nah ini kan. kejadian sama saya. Hah? Wah gimana tuh Kang Egi? Kejadiannya gini, jadi dulu saya kalau ngelatih itu selalu saya juga ikut goes gitu. Iya, iya. Tapi pas kejadian kira-kira 3 tahun yang lalu tuh pas bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan yang dilatih sama saya ini udah kuat lumayan gitu kan. Begitu Ramadan saya mesti puasa. Kalau saya ngikutin dia, waduh bengek saya. Iya, karena Bisa lagi batal bulan puasa puasa, saya iya, gitu kan. iya. Yang akhirnya saya pakai motor. Lama-kelamaan jadi keenakan pakai motor. Oh iya. Kesini yang dilatih sama saya makin kenceng kejadian gitu. Ya, Iya. makin kenceng. Pas udah selesai Ramadan bulan Syawal saya mau goes lagi. Jadi ketar-ketir, waduh ngikut dia ketinggalan. Ngikutnya gimana Nanti karena udah programnya makin nggak cepat bener ya. gitu. Iya, iya. Itu kejadian seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang ya mungkin keenakan sih naik motor we terus. Iya. Dan ternyata secara nggak langsung juga menurunkan performa kali ya Kang Egi ya jadinya ya. Betul, ya. Menurun juga, emang segala sesuatu tuh kayak butuh distimulasi terus, butuh dilatih, makanya selalu penting latihan. Sebenarnya nggak hanya untuk bersepeda aja ya, kayaknya untuk semuanya juga, semua olahraga lah tadi kalau kata Kang Iya, Egi, harus rutin. seperti itu ya. Walaupun Betul. mungkin awalnya otodidak, itu kalah sama yang latihan, yang disiplin, yang Iya. rutin gitu ya. Nah kalau dari Kang Dedi sendiri, murid paling muda usia berapa? Paling Sekarang? muda itu 15 tahun ada sih. Wah, Iya. waktu Itu start masih juga pembinaan ya. lah dari pemula. Iya, iya. Oke. Cuma ya nggak di sini sih, dia di luar daerah. Ada di luar daerah ya. Jadi latihannya tadi ya banyak yang Iya. latihan online juga ya. Soalnya tinggal dikirim apa program seperti itu ya. Iya. Itu untuk latihan-latihan yang seperti itu Kang Egi biasanya sejak dulu memang sudah ada latihan secara online, kita yang langsung kasih programnya gitu, atau Oh, baru enggak. sekarang aja sejak teknologi Baru daring sekarang. ini? Ya, Oke. jadi dulu tuh latihan online tuh nggak bisa karena aplikasinya Iya, nggak iya. ada. Semenjak ini HP mulai booming, aplikasi di situ segala ada. Covid program juga ya, bisa. pandemi juga. Ya, bisa tinggal main jempol Iya. aja, klik kayak begitu, barulah program online ini bisa dijalankan. Karena bagaimana kita mau melatih orang yang jauh seperti itu tanpa kita melihat data lah, minimal data dulu. Kalau visualnya mungkin ya susah juga ya. Dia misalkan kirim video misalkan saat latihan, ya kita nggak pernah tahu itu heart rate-nya berapa, RPM-nya berapa, power-nya berapa gitu kan, jaraknya berapa kita juga nggak tahu. Nah karena dengan aplikasi yang sekarang ada itu sangat-sangat membantu dan memungkinkan kita untuk membuat program jarak jauh dengan Ya, online. program jarak jauh itu ya. Iya. Oke, jadi dimanapun pelatihnya gitu ya sekarang sudah tetap bisa, dan itu yang dilakukan juga sama Kang Dadi ya. Ada berapa murid yang belajar online? Dua orang atau lebih? Banyak. Berapa ya? Ada Banyak ya, 6 berarti. ya? Ada 7 kayaknya. 7. Iya, 7 orang. Sampai sekarang masih ya? Masih. Sampai sekarang sebagian ada yang off dulu karena eventnya belum ada kan. Paling dia latihan basic dulu atau gimana. Oh, latihannya Nanti pas mau basic lomba, dulu, biasanya oke. 2 bulan mau lomba baru di ini lagi. Sekarang murid yang paling lama udah ada yang berapa lama sama Kang Dadi? Murid paling lama yang online ya? Hmm. Berapa bulan ya? Ada setahun lah kurang lebih. Udah setahun dibimbing Iya, ya ada. jadinya ya. Oke, dari tahun 2020 kan ya Kang Dadi sampai dengan sekarang 2022 sudah ada yang setahun. Jadi enakan balapan apa ngelatih? Kayaknya anak-anak latih ya. Enak latih. Enak latih dong. Yang ketemu. enaknya ngelatih itu ya udah nyiksa orang, bisa sambil makan, bisa sambil minum, ya, terus dapat duit. Dibayar. Nah, itu betul. Benar nggak Dan? Iya betul. Ayo cepet, kamu Iya. kurang itu. Cepet-cepet dikomentarin gitu-gitu ya sambil duduk ngeliatin orang Dan itu capek. ada lagi orang yang kayak gitu, mau gitu.
Ada Disiksa aja terus gitu. suruh bayar, mau lagi. Mau aja ya. Oke. Untuk Anda di Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya di kolom deskripsi juga boleh kasih aja pertanyaan-pertanyaannya karena nanti kita masih punya satu sesi lagi. Saya juga penasaran sebenarnya kalau lagi ngelatih tuh kayak apa. Apalagi sekarang katanya waktunya Kang Dadi juga sudah habis untuk ngelatih gitu ya. Jadi full seminggu ya Kang Dadi ya. Kurang lebih untuk seminggu aja cuma punya waktu untuk bisa ininya dari cuma pagi sampai malam. pagi ya sampai sehari malam lah. ya. Nah, nanti kita tanya-tanya aja seperti apa sih latihannya dan yang pasti kan nanti kalau datang pasti beda-beda. Mungkin yang basicnya sudah tahu. Mungkin setiap orang tadi kebutuhannya juga beda-beda ya. Nanti Kang Dadi dan Kang Egy akan sharing lagi di sesi yang kedua. Kita harus break dulu dan sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya boleh banget lewat SMS, lewat WhatsApp kita boleh di 081321000925 atau lewat kolom deskripsi juga boleh ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan untuk Kang Dadi dan juga Kang Egy dan kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama dengan kami di Goes 925.
92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih dari Grade 2 Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung dan di program Goes 925 yang berkolaborasi dengan Goes Happy dan Multimedia Skyline. Saya Meruli masih bersama dengan Anda, tentunya juga bersama dengan Kang Egy dan ada Kang Dadi juga. Kita sedang membahas tadi pembalap senior nih sekarang juga sudah melatih newbie. Dan tadi juga dari tahun 2020 Kang Dadi sudah mulai melatih gitu. Sampai dengan sekarang murid-muridnya juga sudah bervariasi tadi ya untuk tujuannya, ada yang untuk happy doang, ada yang pengen, pokoknya semuanya intinya ingin performa yang lebih baik begitu ya. Nah, tapi Kang Egy juga di sini kan sebagai trainer ya Kang Egy. Nah, jadi tadi pas Kang Egy lagi keluar dulu, tadi Kang Dadi bilang saya, aduh Kang Egy juga pelatih, saya mah itu senior saya, waduh. Jadi dua-duanya nih sekarang yang mau saya interview tentang melatih nih ya. Kang Egy kalau misalnya untuk awal-awal, biasanya kan pasti beda-beda kalau misalkan kita datang ke tempat les atau apa, pasti kalau private udah beda-beda ya. Mulainya semuanya ada yang harus kebutuhannya seperti apa gitu. Tantangannya apa sih Kang Egy? Karena kan setiap orang juga mungkin pengennya cepet ya, besok kan latihan kayak gitu tuh, pengennya cepet-cepet, pengen langsung kelihatan hasil gitu kan. Tapi semuanya tadi kalau harus dari basic yang dibenerin lumayan tantangannya kan. Nah biasanya seperti apa sih kasus-kasus yang klasik deh Kang Egy? Kasus-kasus klasik itu kalau ada goeser yang sudah lama, tapi mereka susah atau sulit untuk berkembang. Nah setelah saya perhatikan misalkan ada kerancuan dalam segi pedalingnya, posisinya. Bener-bener yang basic-basic ya sebenarnya ya. Padahal basic ini sangat penting. Padahal goesnya udah lama. Udah lama banyak itu. Saya udah lama goes tapi kok selasaan teh misalkan segini waktunya teh gitu. Ya mereka pengen lebih kenceng lagi. Nggak ada gitu. peningkatan ya. Itu hal-hal basic dari mulai posisi riding ya itu perlu bike fitting. Terus cara goesnya, cara pedalingnya. Karena cara pedaling ini akan membentuk otot-otot ya. Jadi karena sudah lama ototnya udah terbentuk gitu. Memori ototnya juga sudah terbentuk. Memori gerakannya juga sudah terbentuk. Nah ini sulit sekali kalau yang udah bertahun-tahun untuk kita robah. Kecuali seorang itu mau fokus ya. Biasanya minimal itu 2 minggu untuk ngerobah refleks yang lama ya. Tapi kalau misalkan orangnya agak ogah-ogahan untuk merubah refleks lama ke refleks baru, wah ini bisa berbulan-bulan gitu. Nah itu tantangannya. Banyak kok saya teh setiap goes nanjak teh kok cepet capek gitu kan. Terus cepet pegel gitu, cepet lelah gitu. Nah itu basic daripada bersepeda itu adalah bagaimana kita memutarkan kaki dalam pedaling ini supaya lebih smooth, lebih lebih rapih. Nah ini kerapihan itu penting. Kayak kita main baris berbaris gitu ya. Baris berbaris, gerakannya mesti gini. Dari mulai gerakan tangan, gerakan kaki, telapak kaki, ankle-nya dan sebagainya. Dan lutut dan sebagainya gitu kan. Itu kalau sebenarnya bukannya penting banget ya, tapi itu akan sangat berpengaruh gitu. Ada orang lain yang goesannya sembarangan gitu. Tapi kenceng gitu. Tapi balik lagi ke situ. Effort yang dia keluarkan untuk menjadi kenceng dibanding dengan orang yang goesannya rapih, bagus. Pasti ada perbedaannya aja pokoknya ya. Nah jadi memang ya tantangannya seperti itu sebagai trainer ya. Dan ini juga pasti dialami oleh Kang Dadi ya. Kang Dadi pasti punya murid yang usianya juga di atas Kang Dadi ya? Ada enggak? Iya ada. Ada kan? Ada. Nah itu kan ngajarinya penuh kekagokan. Jadi kagok gitu ya. Karena kan ngajarin yang usianya mungkin di atas saya seperti itu ya. Tapi biasanya Kang Dadi tantangannya apa sih untuk tadi menghadapi yang sebenarnya goesnya tuh udah lama. Tapi sebenarnya ini tuh harus ditarik lagi nih ke bawah gitu ya. Banyak yang harus diberesin. Ada gak sih seperti itu Kang? Kebetulan sih yang saya latih orang-orang baru ya, jadi emang mudah ini sih. Jadi kemarin dapatnya kebetulan orang-orangnya memang yang newbie semua ya newbie jadinya semua, ya. Jadi lebih jarang mudah sih yang dapat ya. orang lama, cuma ya emang orang-orang lama emang kata yang tadi Egy bilang emang kayak gitu ya. Rata-rata seperti itu ya, kasusnya biasa ya kalau sudah goes lama. Terus kalau misalnya dari masing-masing yang murid-muridnya Kang Dadi sendiri seperti itu ya, progresnya sekarang seperti apa sih goeser-goeser newbie ini? Karena pasti berbeda zaman. Kita tahu sendiri sejak pandemi ini sepeda salah satu yang sangat menarik ya, olahraga yang sangat menarik. Harganya sempat gila-gilaan.
semua toko sepeda nih yang dekat Maestro nih di Kosambi situ juga sampai indahnya lama. Ya. Itu terjadi gitu ya. Antrian Kasus-kasus panjang. iya, terus lama sekali gitu ya untuk beli sepeda. Nah, tapi itu kan panas banget tuh di awal. Progresnya apakah sehot itu juga gitu loh pas lagi Kang Dadi bimbing anak-anak ini? Untuk progres latihan ya saya dilihat dari mulai pertama ngelatih, dilihat itu kalau emang dianya pakai power meter, dilihat dari FTP. FTP itu fungsi threshold power, jadi dia itu ada patokan ya. Ya. Patokannya misalkan pertama latihan 300, terus setelah latihan beberapa minggu ada peningkatan kan, jadi ya dilihatnya itu dari FTP itu dari tes FTP. Dilihat naik nggak nih, kalau misalkan nggak naik nanti cara pola latihannya kita cari lagi kayak gimana, karena tiap orang yang saya latih itu mungkin beda-beda ya. Iya itu pasti sih, Karena makanya itu gimana tuh? program nggak bisa disamain sih. Untuk setiap orang pasti Iya, untuk si beda-beda orang ya? beda-beda. Jadi 1 bulan itu saya masih meraba-raba orang-orang ini cocoknya dikasih program apa. Wow. Jadi itu dalam 1 bulan itu saya nyari-nyari program yang pas buat dia apa gitu. Iya, Nah bulan kedua baru dikasih program yang pas buat dia. Siapa Ini ya? Nginget-nginget tiap orang kan berarti ya kan? Iya, Jadi itu harus, jadi emang yang harus- ini tuh gini, yang ini Pasti ada gini. catatan. Iya. Pasti Iya ada kan? catatan. Ya. Pasti ada catatan ya. Oke. Jadi Ini supaya ya. supaya lebih detail lagi gitu. Iya, Ya, lebih betul, detail, betul. ya. Oke. Nah, kalau soal gampang susahnya, gampang mana ngelatih atlet atau ngelatih yang newbie Yang nih? newbie ya. Oh Yang sebenarnya non atlet ya. Tapi pengen jadi atlet wannabe juga. Menuju Oh, sebenarnya iya, ya. Gampang mana tuh? Lagi mau Sebenarnya- serius sebenarnya. dua-duanya susah sih. Oh gitu Jadi ya. kadang si atlet itu susahnya dia waktu Ya. banyak ya. Ya. Cuma dia peralatannya ada yang kurang, ada yang kurang ini. Oke. Nah, untuk si newbie gitu, Ya. dia peralatan komplit, cuma dia waktunya kan nggak kayak atlet gitu Ah, bebas. iya. Dia Oh, waktunya ada iya yang bisa, ada yang sih. enggak. Jadi ya ada plus minusnya sih, Ya, dua-duanya ya, juga. ya. Rata-rata seorang atlet itu ya ini mungkin ya karena tidak ada persiapan untuk pengen bagaimana gitu ya. Jadi peralatannya betul itu Iya, sangat minim biasanya. Jadi ada untuk keterbatasan alat. biasanya kalau atlet. Dan kebetulan ya sekarang newbie sekarang tuh biasanya terbentuk dari orang-orang yang memang sudah mapan biasanya ya. Terus Iya, mereka dari segi peralatan, pembelian sepedanya juga spare part dan segala macamnya juga mereka lebih Dari awal aja inilah, kayaknya ya lebih memang oke lah gitu iya ya. sudah oke ya jadinya ya. Oke. Nah itu jadi untuk tantangan-tantangan tapi bukan nggak mungkin loh untuk Anda yang sekarang mungkin goesnya sudah mulai jenuh-jenuh. Nah siapa tahu sudah butuh pelatih seperti itu. Ya. Ini masih open ya untuk murid-murid Oh, atau iya, udah masih. full? Masih. Ayo. Sekalian promosi ya. Sekali promosi. Iya, promosi Tapi nih, promosi. Kang Dadi biasanya kalau ngelatih itu seperti apa sih? Kan tadi kalau misalkan online oke lah sudah mulai kebayang gitu ya kalau latihan online. Tapi kalau misalkan emang lagi latihan itu tuh gimana maksudnya? Sepedaan bareng gitu atau kayak tadi iya, sepedaan bareng sih. naik motor cuma nontonin aja. Gimana sih contoh kalau ngelatih kayak gimana? Kalau saya yang di ini ya biasanya sepedaan bareng sih. Sepedaan bareng pasti Dikasih ya. tahu gini ya paling gitu. Jadi kalau satu orang biasanya kalau ngelatih berapa lama kalau Kang Dadi sendiri ngelatih? Paling ada yang tiap hari beda-beda sih 2 jam, kadang 3 jam, kadang 5 jam. Bisa sampai 5 jam? Bisa Itu sih. ngapain aja kalau yang 5 jam deh penasaran juga Itu 5 yang jam itu 5 sampai jam ngapain? emang programnya endurance, jarak Endurance jauh. Oh biasanya. endurance. Endurance. Oh wow. Di atas 4 jaman lah. 4 jam sampai 5 iya, jaman. Ya. minimal maksudnya pasti 4 jam pasti ya Iya, jadinya ya. Oke, jadi memang beda-beda ya. Beda-beda ya tiap hari itu. Nah ini kalau yang dilatih sama Dadi ada nggak yang newbie tapi pengen jadi atlet? Ada sih. Ada ya? Dia sering ikut lomba gitu meskipun lombanya nggak sekelas sama atlet tapi dia ikut lomba ada. Kebanyakan yang kayak gitu emang. Banyak kan? Iya, kebanyakan. Memang pengen serius ya? Dia pengen serius ya. Iya. Iya, Wah iya, ini benar. ini sesuai nih nanti minggu depan kita akan undang salah satu atlet produk pandemi. Waduh. Ini bukan atlet sih sebenarnya para penghobi ya, newbie ya. Awalnya Tapi, hobi newbie ya, juga ya Nanti goeser. itu
Dia udah berprestasi lah, bagus sekali. Nanti masih saya rahasiakan siapa orangnya. Pokoknya minggu depan ya kita bakal lihat ngobrol juga minggu ya. depan ya. Nah ini Tapi memang banyak. iya banyak kan sebenarnya sejak pandemi ini salah satu banyak sekali hobi-hobi yang akhirnya bermunculan, yang masak gitu kan, berkebun. Tapi yang saya melihat makin stabil dan makin oke itu kayaknya sepeda ya, sampai sekarang tuh wah jadi lifestyle, jadi banyak komunitas-komunitas, jadi mulai banyak race yang ada seperti itu gitu kan. Jadi nanti tungguin aja informasi-informasinya nih untuk Anda Sobat Maestro yang goeser-goeser, karena kita juga punya acara-acara keren gitu ya yang sudah direncanakan. Tapi kalau balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kang Dadi, pengen punya sekolah khusus nggak sih nanti untuk ini? Punya nggak sih mimpi ke sana? Kan awalnya juga nggak kepikiran ya, tadinya cuma balapan-balapan aja gitu kan. Tapi sekarang tiba-tiba diminta untuk ngelatih, dipercaya banyak orang untuk ngelatih. Pengen nggak sih nantinya punya sekolah atau kayak tempat training khusus gitu? Cita-cita pengen sih. Jadi kepikiran Iya, ya? jadi ngebina atlet dari kecil lah. Pengen. Wah, iya keren. Dari sepeda roda 3 gitu. Melatih dari sepeda roda 3. Untuk Ini balita. seperti teman kita sudah ada yang seperti itu ya. Ada namanya Verisonic, dia membuat satu akademi balap sepeda di Emang Sukabumi. ada ya Kang Egy ya? Ya, ada. Wow. Nah, dia juga kebetulan juara SEA Games cuman di nomor MTB. Nah, dia fokus ke nomor-nomor MTB tapi juga ya suka juga pembalap-pembalapnya itu ikutan balap di kelas road bike gitu. Nah ini juga salah satu legenda Indonesia ya, dia sudah beberapa kali menjuarai MTB di kelas MTB di SEA Games. Kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali gitu ya dia medali emas SEA Games. Wow, Nah, ini udah legenda juga kita. ya untuk prestasinya ya. Ya, mudah-mudahan aja nanti Kang Dadi juga bisa membuat akademi balap sepeda lagi. Ya. Amin. Kalau saya ini promosi sedikit, saya ada di Braga Bike, ini akademi after cycling. Jadi untuk para antusias rider yang ingin berlatih ke situ bisa datang ke Braga Bike. Saya buka kelas sore jam 3 sampai jam 5. Oh nah, gitu, ada kelasnya juga. Sekarang sudah mulai ya berarti Kang Egy banyak ya? Betul. Oh wow. Tapi kalau Kang Dadi sendiri sejak menjadi trainer atau pelatih gitu ya, akhirnya ada yang dipersiapin lagi nggak sih? Mungkin secara starter pack atau secara tools gitu ya? Ada yang punya lagi nggak sih? Apa ya udah sekarang cuma sepeda aja dan ilmu dengan pengalaman gitu? Mungkin rencana saya mau belajar jadi nyari supaya dapat license UCI ya. Nah apa tuh? Ya, memang ini untuk menjadi pelatih terus yang berjenjang ya, nanti juga bisa melatih tim nasional atau tim daerahnya gitu. Itu ada satu program pelatihan dari ICF ya, Indonesian Cycling Federation. Nah, itu mungkin untuk pelatih-pelatih yang mau serius bisa mengikuti pelatihan tersebut gitu. Dan memang ini programnya sangat jarang. Saya juga lagi nunggu nih sebenarnya, nunggu program itu ada. Kalau misalkan ini ya kita mau daftar nih gitu kan untuk mendapatkan satu sertifikasi supaya kita benar-benar ilmunya itu lebih bulat lagi lah mendapatkannya, lebih ini lagi karena banyak sekali ilmu-ilmu tentang latihan sepeda terutama program-program sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin kita udah ngelotok lah kalau misalkan latihan pakai program heart rate mah ya dan tapi memang sekarang teknologi sekarang dengan pakai power meter ini perlu belajar banyak. Beda gitu. ya, harus belajar banyak. Ceritanya nyari akreditasi gitulah ya kalau bisa. Betul. Kalau kampus-kampus atau sekolah nyari akreditasinya dan itu pasti penting dong itu nanti selain memang sudah dibekali pengalaman gitu. Apalagi mereka mungkin ya kayak sudah next level lah sebenarnya ya Kang Egy dan Kang Dadi secara pengalaman. Tapi ini kayak pengen utuh ya diperlengkapi. Oh itu ada untuk sertifikasinya nanti. Tapi memang untuk jadi pelatih juga kalau saya kira sih nggak gampang ya. Betul. Dari segi komunikasinya, dari segi penyampaiannya kepada orang yang kita latih gitu. Programnya seperti apa? Ini mesti benar-benar kita bisa apa yang kita inginkan itu bisa dijabarkan dan bisa dicerna oleh diterima orang yang dilatihnya gitu. Nah ini nggak gampang gitu. Walaupun mungkin secara ilmu, secara pengalaman punya ya, tapi kayaknya nggak semua bisa langsung bisa melatih gitu ya. Oke. Kalau dari Kang Dadi sendiri
masih kan punya keinginan untuk ikut race-race segala macam atau udah nyaman? Masih, kemarin sebagai baru trainer? ikut balapan. Oh baru? Iya. Oh terakhir Di apa? Meikarta dia ikutan. Oh kemarin baru ya tanggal 26 ya berarti ya Ikutan, Meikarta ya? Cuma kelasnya beda kelas sama kelas atlet. Jadi ada kelas master. Kelas Iya. master, Iya, itu kelas jadi master. apa tuh kalau kelas masternya? Itu kelompok umur yang 30 Usia. ke up ya. Betul. Nah, Master. kelas master ini dimulai dari umur 31 ke atas. Tapi kalau misalkan yang dulunya seorang atlet itu harus ada off dulu menjadi atlet atau ikut balapan di kelas atlet selama 1 tahun. Kalau sebelum Oke. melakukan itu nggak boleh ikut kelas master meskipun umurnya udah 32 ke atas gitu. Nah kemarin juga kejadian tuh ada yang protes. Kebetulan kemarin di Meikarta saya jadi PCP-nya di sana. Ada teman kita juga pembalap merasa yang juaranya ini adalah seorang atlet tapi dia masuk ke kelas main open waktu itu. Jadi diprotes tapi setelah ada klarifikasi dari pembalapnya sendiri bahwa ini memang sudah berhenti menjadi seorang atlet dan ada surat pengunduran dirinya. Jadi Oke. clear sudah. Nah ini memang ya itu tadi. Jadi balapan ini sangat-sangat ini ya, pride-nya tinggi banget gitu kan. Kita kalau sudah ikut balapan pasti pengen juara gitu kan. Iya, Dari langsung mulai ada ya latihannya, keinginan terus untuk pas ininya, iya. prakteknya lagi balapan itu kita seperti apa gitu. Wah ini seru sekali gitu. Iya sih, Jadi banyak. para newbie sekarang banyak yang ikutan balapan. Di Bandung ini lagi semarak nih. Iya, lagi Newbie mulai ini, ya. wah pengen ikutan balapan. Betul. Oh, kalau dulu kan Banyak yang sekali. ngambil-ngambil slot untuk race gitu jarang newbie ya. Mereka kayak emang ya jarang lah gitu, jarang kedengeran. Jarang ya. Ya. Kalau sekarang banyak Sekarang banyak banyak, malah- latih juga untuk race Kang Dadi Iya banyak juga ya. untuk persiapan race-nya ya jadi Iya, mereka ya. Ya. Wow, jadi mentalnya udah duluan ini lebih gampang sih ngebentuknya ya karena kan semangatnya udah Iya. semangatnya Ya. udah kebentuk duluan gitu kan. Jadi tinggal ngelatih secara skillnya lagi gitu ya. Oke, jadi berarti kalau tadi menurut Kang Egy semua bisa menjadi pelatih juga ya. Kalau ini berbicara tentang trainer, Ya. berbicara tentang pelatih, tidak harus lulusan atlet atau mantan atlet sebenarnya Kang Egy ya. Memang tidak harus tapi alangkah bagusnya Lebih lah baik kalau sebenarnya, memang oke. dia jadi pelatih yang awalnya dari atlet. Karena jiwanya terus ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari kalau kita bukan seorang atlet. Terus kita jadi pengen jadi pelatih gitu. Wah banyak sekali yang harus kita dapatkan yang detil-detilnya itulah. Dan Iya, itu benar itu. Pengalaman dijalani- itu segalanya loh. Oke, Iya. mungkin dari Kang Dadi setuju ya kalau seperti itu ya. Iya, setuju sekali itu. Oke, apa sih bedanya mungkin kalau dari Kang Dadi sendiri gitu ngerasain ketika memang sudah menjadi tadi pembalap senior juga gitu kan. Terus sekarang harus men-share ilmunya juga untuk newbie. Dah, emang beda. Emang beda sih dari pengalaman-pengalaman kayak apa ya dari balapan gitu. Terus kita dapet program-program dari pelatih saya yang dulu-dulu gitu kan. Saya dilatih beberapa pelatih kan, sebagian ada yang dari luar negeri juga. Jadi ya bisa Gitu. nyalurin program itu ke mereka-mereka gitu. Yang dilatih sama saya. Jadi memang penting ya sebenarnya ya untuk Ya. sepeda walaupun kesannya kan olahraga bersepeda ini adalah olahraga main. Jalan-jalan gitu kan ya, refreshing. Tapi sebenarnya ada juga yang harus dipelajari apalagi kalau misalkan untuk para newbie nih ya, mungkin ada sobat maestro juga yang sebenarnya newbie tapi sudah pengen lebih serius lagi gitu untuk apa sih sebenarnya ya tadi untuk performa gitu baik lagi ke sana. Terus kalau misalnya untuk belajar sepeda ada mentoknya, ada kelulusan nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ujungnya di Kelulusannya mana? kalau udah juara deh. Kalau juara ya, ujungnya di mana? Biasanya kan kita kalau Ya. les apa oke di grade Ya. segini selesai gitu ya. Kalau sepeda di mana Kang Egy ujungnya? Kalau saya sih bikin satu grade, ini buat para newbie ya. Yang dulu pernah saya cerita. Untuk newbie kalau misalkan pengen lulus S1 itu harus goes dari Bandung sampai Pangandaran. 1 hari. Itu S1 doang. Ya. Nanti saya jadi rektornya di sana ya. Rektor Di sana. nanti nyerahin di wisuda di sana. Di wisudanya di Gitu, Pangandaran ya. pokoknya ya. Nah nanti kalau pengen jadi S2 ya nanti dari Pangandaran ke Bandung mesti goes lagi. Bukan 2 hari loading nggak ya. apa-apa, itu dapat S2 lah. S2. Ya, udah lulus tuh S2. Bandung, Pangandaran, Bandung, S2 langsung Tapi ya. kalau pengen S3, nah Bandung, Pangandaran, balik lagi dalam sehari ke Bandung lagi. Nah, itu S3 tuh lulus. Itu S3 dalam yang Dalam dilatih sehari sama ya. saya udah ada yang lulus tuh kemarin. Udah ada yang bisa ngelakuin itu Kang Egy? Bahkan kemarin ya pernah kejadian ini lucu. Ada goeser-goeser dari lulusan ITB ya.
Dan mereka Gaduh Cycling Club namanya. Dia goes dari Jakarta sampai ke Iya itu terkenal loh Gajah Duduk kan ya, Gajah Duduk itu. Sampai ke Jogja. Terus etape keduanya kebetulan dari Bandung ke Pangandaran. Nah, saya jadi rektor ITB tuh kemarin. Wow, akhirnya. Mereka yang lulus saya kasih sertifikat S1. Langsung diwisuda ya jadi sarjana. Diwisuda. Ya. Okay. Nanti bikin lagi ini kalau mau jadi profesor sama Kang Dadi. Iya. Untuk profesornya gitu jadinya ya program. Sama Kang Dadi deh saya. Sampai program doktor aja. Sampai dokter aja deh. Oke, seru banget ngobrolin tentang bersepeda ini nggak habis-habis gitu ya. Apalagi kalau kemarin kan kita cuma ya tentang performa aja gitu. Sekarang kita langsung dari pakar-pakarnya supaya bisa menjadi goeser yang dengan performa baik itu bukan hanya setiap hari goes gitu ya, tapi harus ada latihannya. Akan lebih baik latihannya kalau tadi dengan program. Jadi sudah mulai bisa mungkin Sobat Maestro untuk berpikir, pengen lebih serius. Selama ini cuma ikut komunitas-komunitas aja. Kang Dadi pun awalnya seperti ikut komunitas-komunitas, tapi ternyata bisa lebih serius lagi gitu ya. Dan sampai sekarang sudah bisa melatih selain menjadi pembalap senior juga. Kang Egy juga seperti itu dulu sebagai atlet ya Kang Egy ya. Sekarang sudah menjadi trainer juga gitu kan, sudah bisa sharing-sharing juga tentang semua edukasi tentang bersepeda. Terima kasih banyak ya Kang Dadi, sukses terus untuk race dan makin banyak pokoknya murid-muridnya nanti ya, dari anak-anak sampai yang pokoknya sampai senior. Dan untuk Kang Egy ada yang ingin disampaikan di akhir perbincangan kita dari Kang Egy? Saya sih ingin mengasih satu apresiasi ya sama Kang Dadi nih, karena beliau ini salah seorang atlet legenda Jawa Barat nih. Iya. Kita akan memberikan satu apresiasi. Nah ini mah berbentuk amplop, ada isinya, jangan lihat isinya ya. Nah, punten. Aduh, ini buat Kang Dadi, semoga makin menjadi edukator sepeda yang panutan betul. Lebih oke lagi dan membentuk para newbie menjadi pembalap lagi, atau yang newbie yang cuman pengen ini tapi goesnya lebih kenceng dan lebih jauh lagi. Bisa di tangannya Kang Dadi. Makasih ya Om Gia. Terima kasih banyak. Kang Dadi mungkin ada yang ingin disampaikan juga nggak untuk Sobat Maestro yang bergabung juga? Untuk Sobat Maestro terima kasih sudah nonton ya di acara Goes 925 ini ya. 925 ini ya. Mungkin goes itu ya nggak bisa asal goes ya. Betul. Harus ada tahapan-tahapannya, minimal fitting kita harus bener lah. Nah itu dia. Fitting dulu sama Kang Dadi. Iya. Atau kayak gini. Kita udah sempat bahas itu minggu lalu soalnya ya, tentang fitting itu ya. Jadi nanti bisa ke Kang Dadi kalau misalkan mau tanya-tanya juga mungkin bisa ke Kang Egy ya di Goes Happy seperti itu untuk channel YouTube-nya, dan juga bisa langsung ke Instagram-nya. Sukses terus ya Kang Dadi. Iya, makasih. Salam untuk murid-murid dan kita ketemu minggu depan kali ya Kang Egy ya. Tadi masih dirahasiakan. Ada yang menarik minggu depan. Nah, katanya menarik pokoknya minggu depan kita masih rahasiakan. Pokoknya stay tune terus di program Goes 925 yang berkolaborasi dengan Goes Happy dan juga Multimedia Skyline, di mana kita akan selalu menghadirkan ilmu-ilmu edukasi tentang bersepeda. Kita harus pamit dulu, berganti dengan program lain di 92,5 Maestro FM. Untuk yang ingin melihat tayangan full videonya, kita akan upload juga di 2 kanal YouTube kita ya. Yang pastinya di Maestro Radio Bandung dan juga di Goes Happy. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap jaga kesehatan Anda dan Tuhan berkati. Bye. Bye.